Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Liburan Terakhir ke Bangkok. Kita mulai saja ceritanya. Langit sore tampak jingga saat pesawat yang membawa 3 sahabat itu menembus awan menuju Bangkok. Aseng menatap keluar jendela dengan wajah berseri, seolah tak percaya apa yang sedang terjadi. Gila, bro, ini beneran ya kita menang undian? Katanya sambil menepuk bahu Sehat. Sehat tersenyum kecil, sibuk mengatur kamera yang digantung di lehernya. Udah, nikmatin aja. Rezeki gak datang 2 kali. Di sebelah mereka, Mahuri hanya tersenyum tipis. Dari tadi dia lebih banyak diam, menatap tiket pesawat yang dipegangnya seperti masih tak percaya bahwa keberuntungan semacam ini bisa benar-benar nyata. Undian itu sederhana. Mereka cuma mengisi formulir online dari promosi minuman energi yang menjanjikan hadiah liburan gratis ke Bangkok. Dari ratusan ribu peserta, nama mereka bertiga keluar sebagai pemenang. Tiket, hotel, dan semua biaya sudah ditanggung oleh agen wisata bernama Siam Holiday. Namanya agak aneh ya, gumam Mahuri waktu itu, saat menerima email konfirmasi. Tapi mereka tak terlalu memikirkannya. Yang penting, gratis. Pesawat mendarat tepat saat senja berganti malam. Udara Bangkok hangat dan lembab. Di luar bandara, sudah ada seorang pria bertubuh kurus tinggi menunggu dengan papan bertuliskan, Siam Holiday Aseng Friends. Selamat datang di Bangkok, katanya dengan logat Thai yang kental tapi sopan. Saya Pong, sopir hotel. Mari ikut saya. Mereka dibawa menaiki van abu-abu yang tampak agak tua tapi bersih. Jalanan Bangkok dipenuhi lampu neon dan hiruk-pikuk yang tak jauh berbeda dari Jakarta, tapi lebih ramai, lebih hidup. Aseng menempelkan wajah ke jendela, matanya emas. Sama pasar malamnya keren banget, serunya. Mahuri hanya tersenyum kecil. Sementara Sehat mengabadikan momen itu dengan kameranya. Tapi dalam hatinya, entah kenapa, ada sedikit rasa aneh. Pria sopir itu tak banyak bicara selama perjalanan, dan setiap kali mereka bertanya tentang hotel, jawabannya selalu pendek. Hotel The Lotus Grand masih baru ya Pong? Tanya Sehat. Hotel lama, jawabnya singkat. Tapi bagus. Jawaban itu menggantung di udara. Setelah sekitar 30 menit, van berbelok ke sebuah jalan yang agak sepi. Di ujungnya berdiri bangunan besar dengan arsitektur tua bergaya kolonial, dikelilingi pohon-pohon rimbun. Lampu depannya redup, tapi papan nama bertuliskan The Lotus Grand Hotel masih menyala lembut. Wah, mewah juga, ujar Aseng. Begitu mereka turun, hawa di sekitar terasa sedikit berbeda. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab seperti bangunan lama. Namun begitu masuk ke dalam lobi, interiornya justru megah, lampu kristal, karpet merah, dan aroma bunga melati yang samar. Seorang resepsionis wanita menyambut mereka dengan senyum lemah. Selamat datang di The Lotus Grand, katanya pelan. Suaranya terdengar lembut, tapi entah kenapa terasa dingin di telinga. Proses check-in berjalan cepat. Mereka mendapat kamar di lantai 3, bersebelahan. Aseng langsung berlari ke tempat tidur begitu masuk kamar. Gila, empuk banget. Nih hotel gak main-main, serunya. Sehat menyalakan TV, sementara Mahuri membuka jendela dan menatap keluar. Dari situ, terlihat kolam renang di bawah yang kosong, airnya memantulkan cahaya lampu samar-samar. Mungkin udah tutup jam segini, berjalan tanpa gangguan. Mereka keluar ke pasar Catucak, mencicipi makanan lokal, membeli oleh-oleh, dan tertawa sepanjang jalan. Aseng sibuk merekam vlog, Sehat memotret suasana, dan Mahuri mulai bisa ikut tertawa lepas. Gue gak nyangka ya, undian begini bisa dapat trip seheboh ini, kata Aseng sambil meneguk Thai tea di tangannya. Jangan lupa, nanti malam kita foto depan hotel, ujar Sehat. Boleh. Tapi abis itu kita langsung istirahat ya, besok katanya ada paket tur dari agennya, timpal Mahuri. Mereka berjalan pulang sambil bercanda, tak menyadari bahwa dari kejauhan, seseorang, atau sesuatu, sedang memperhatikan langkah mereka di bawah cahaya lampu jalan yang mulai redup. Dan saat mereka tiba kembali di hotel, resepsionis yang tadi menyambut kini tak terlihat di meja. Hanya aroma melati yang makin kuat, menyelinap di antara lorong sunyi yang entah kenapa, terasa lebih dingin daripada saat mereka datang. Namun malam itu mereka masih bisa tidur nyenyak, belum tahu bahwa hari berikutnya akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak bisa masuk lewat tirai kamar,
menandai pagi kedua liburan mereka. Burung-burung terdengar samar dari kejauhan, tapi entah kenapa, suasananya tidak seramah kemarin. Udara di kamar terasa lebih dingin dari seharusnya. Sehat bangun lebih dulu. Ia melangkah ke kamar mandi, masih setengah mengantuk, ingin mencuci muka. Uap air dingin keluar dari keran. Saat ia menunduk, air mengalir tenang, tapi begitu ia mendongak menatap cermin, tubuhnya langsung kaku. Di pantulan kaca, di belakangnya tampak seseorang berdiri. Bayangan hitam samar, tinggi, tanpa bentuk jelas. Sehat menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Hanya suara tetesan air. Ia memandangi cermin lagi, jantungnya berdebar, tapi kini pantulan itu hanya menunjukkan dirinya sendiri. Mungkin cuma bayangan dari lampu, gumamnya mencoba menenangkan diri, meski bulu kuduknya berdiri. Di kamar sebelah, Aseng masih tergolek di tempat tidur, menggulir ponselnya. Tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Ia menoleh malas, lalu berteriak, "Mahuri? Sehat? Udah sarapan ya?" Tak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Aseng berdiri, melangkah ke pintu. "Iya, bentar," katanya sambil memutar kenop. Tapi begitu pintu dibuka, kosong. Lorong di depannya sepi, hanya karpet merah panjang dan deretan pintu tertutup. Angin lembut berembus lewat sela ruangan, membawa aroma melati yang samar. Aseng mengernyit. "Kok wangi banget ya?" gumamnya pelan. Saat menoleh, dia sempat melihat sesuatu di ujung lorong, bayangan seseorang berdiri di depan lift. Tapi ketika ia memfokuskan pandangan, bayangan itu lenyap. Di lantai 3, tepat di tikungan menuju tangga, Mahuri sedang berjalan pelan, ingin melihat-lihat sekitar hotel sambil menunggu dua sahabatnya siap. Lorong itu panjang, pencahayaan redup. Di dinding tergantung lukisan-lukisan wanita berpakaian tradisional Thailand. Semua tersenyum, kecuali wanita berambut panjang, tapi wajahnya tampak rusak, catnya meleleh, seperti terbakar. Mahuri berhenti, menatapnya lebih lama. Dan saat ia mundur satu langkah, sesuatu bergerak di ujung lorong. Seseorang berdiri di sana. Rambut panjang terurai menutupi wajah, gaunnya lusuh dan basah seperti kain terendam. "Permisi," panggil Mahuri pelan. Sosok itu tak bergerak. Tapi perlahan, kepalanya miring ke satu sisi. Gerakannya patah-patah, lalu perlahan menengadah. Mahuri menahan napas. Wajah perempuan itu rusak parah, kulitnya seperti terbakar, matanya kosong putih semua, dan bibirnya sobek hingga ke pipi. Jeritan meluncur spontan dari tenggorokannya. Ia berlari ke arah kamar sambil menutup mulut, hampir menabrak Aseng yang baru keluar. "Wai!" "Kenapa?" seru Aseng kaget. Di lorong, ada perempuan, jawabnya terbata, masih gemetar. Sehat muncul dari kamar mandi, rambutnya masih basah. "Perempuan?" Mahuri hanya menunjuk ke arah lorong. Saat mereka bertiga melihat bersama-sama, lorong itu kosong. Hanya dinding polos dan lukisan yang tampak biasa. Aseng mencoba tertawa kecil. "Wah, jangan-jangan kamu masih ngantuk." Tapi senyumnya dipaksakan, matanya tak benar-benar tenang. Mereka bertiga akhirnya sepakat turun sarapan di restoran hotel. Tapi ruang makan sepi. Tak ada tamu lain. Pramusaji yang menyajikan makanan pun hanya satu orang tua, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Hotel sebesar ini, tamunya cuma kita?" tanya Sehat. Pramusaji itu hanya menunduk. "Hari ini, hanya 3 tamu," jawabnya lirih. Kalimat itu membuat suasana tetap melanjutkan rencana, jalan ke kuil dan pusat kota. Tapi sepanjang hari, rasa aneh tak pernah hilang. Orang-orang yang mereka temui tampak menghindar. Beberapa bahkan tidak menatap mereka sama sekali, seolah tidak melihat keberadaan mereka. Menjelang malam, mereka kembali ke hotel. Langit tiba-tiba mendung dan angin bertiup kencang. Begitu sampai di kamar, listrik tiba-tiba padam. Semua gelap. Hanya suara derit angin dan langkah kaki samar dari lorong luar. "Wah, mati lampu," kata Aseng pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi detik berikutnya, TV di kamar mereka menyala sendiri. Layarnya berisi siaran berita yang tampak tua, gambar hitam putih dengan kualitas buruk. Seorang pembawa berita berbicara dalam bahasa Thailand, dengan teks terjemahan di bawahnya. "Hotel The Lotus Grand hancur diterjang badai besar 3 tahun lalu.
Semua tamu dan staf dinyatakan hilang. Ketiganya terpaku. Gambar berganti menampilkan bangunan yang sama, hotel tempat mereka menginap, tapi dalam keadaan rusak parah, dinding retak, jendela pecah, dan penuh puing. Aseng menelan ludah. Itu, hotel kita kan? Sehat perlahan berjalan ke arah jendela, menarik tirai. Di luar hanya ada kabut tebal dan cahaya lampu samar dari kejauhan. Tidak ada tanda-tanda kota, tidak ada suara kendaraan, bahkan kolam renang di bawah kini gelap dan penuh daun kering. Mahuri memegang tangannya sendiri, gemetar. Kita, sebenarnya nginep di mana, Het? Tak ada yang menjawab. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bertiga sadar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang bersama mereka di tempat itu. Layar hitamnya memantulkan wajah 3 orang yang pucat ketakutan. Suara detak jam di dinding menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di kamar itu. Sehat menatap 2 sahabatnya. Kita harus ke resepsionis. Tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aseng masih terduduk di lantai, menatap layar televisi yang kini gelap. Gue rasa kita gak boleh di sini, Sehat. Ini tempat aneh. Gue pengen pulang. Mahuri hanya mengangguk pelan, pandangannya kosong ke arah jendela yang masih tertutup kabut. Aku juga. Ayo, kita turun sekarang. Mereka bertiga keluar dari kamar. Lorong di lantai 3 terasa lebih panjang dari sebelumnya, dan udara di sana seperti lebih berat. Lampu-lampu gantung berayun pelan, padahal tidak ada angin. Mereka menekan tombol lift. Tak menyala. Akhirnya mereka memutuskan menuruni tangga. Suara langkah kaki mereka bergema, menimbulkan gema aneh, seperti ada langkah lain yang mengikuti di belakang. Sesampainya di lobi, meja resepsionis kosong. Bel-bel desk ditekan beberapa kali oleh Sehat, tak ada jawaban. Tidak ada staf, tidak ada suara manusia, hanya bunyi dentingan halus dari lampu gantung yang bergetar sendiri. Aseng melangkah ke belakang meja resepsionis. Halo? Ada orang? Teriaknya. Tiba-tiba dari arah koridor sebelah kiri terdengar suara langkah pelan seperti sepatu yang menapak di lantai marmer. Mereka semua menoleh bersamaan. Seseorang berjalan mendekat dari balik bayangan lorong. Tubuhnya tegap, memakai pakaian seperti seragam pelayan hotel. Tapi saat cahaya lampu mengenai wajahnya, sesuatu membuat mereka membeku. Orang itu tak punya kepala. Kepalanya tidak hilang begitu saja, tulang lehernya tampak terpotong rapi, darah kering menghitam di kerah bajunya. Tubuh tanpa kepala itu terus berjalan melewati mereka, tenang, seolah sedang berpatroli. Lalu, menembus dinding sebelah kanan dan menghilang begitu saja. Jeritan itu menggema di seluruh ruangan. Mahuri menutup mulutnya sendiri, wajahnya memucat. Sehat menarik tangan mereka berdua. Lari sekarang. Mereka berlari ke arah pintu depan hotel. Angin dingin langsung menerpa wajah saat mereka mendorong daun pintu besar itu terbuka. Di luar, dunia seperti bukan lagi Bangkok yang mereka kenal. Kabut tebal menutupi seluruh halaman depan hotel. Pohon-pohon tampak hitam seperti arang, dan dari balik kabut terdengar suara tangisan. Tangisan perempuan. Lembut, panjang, dan menyayat. Mahuri menatap ke arah kabut. Dengar itu, suaranya bergetar. Aseng mengangguk cepat. Gue gak mau tahu itu siapa. Ayo pergi. Mereka mulai berlari menuruni anak tangga hotel menuju gerbang depan. Tapi kabut semakin tebal, jarak pandang hanya beberapa meter. Setiap langkah, tanah terasa lembek, seolah mereka berlari di atas lumpur. Tiba-tiba dari kejauhan, muncul sosok-sosok samar berjalan perlahan di dalam kabut. Bentuk mereka tidak jelas, ada yang merangkak, ada yang membungkuk dengan kepala miring, ada yang seolah menyeret kaki. Suara tangisan berganti menjadi bisikan-bisikan yang tidak mereka mengerti, seperti bahasa asing yang diucapkan dari dasar tenggorokan. Sehat menggenggam tangan 2 sahabatnya erat-erat. Kita harus balik sekarang. Begitu mereka berbalik, pintu hotel di belakang menutup dengan didebung keras, disertai gemuruh panjang seperti guntur. Bangunan itu bergetar, lampu depan padam, dan aroma melati berubah menjadi bau busuk seperti bangkai basah. Pintunya nutup sendiri. Buka. Buka cepat. Ia menghantam daun pintu itu berulang kali, tapi tak bergerak sedikit pun. Dari balik kabut, suara langkah mendekat, semakin banyak, semakin dekat. Sehat memukul pintu lebih keras. Cepat buka. Tolong.
Tak ada jawaban. Hanya suara-suara itu, dan kemudian satu suara lirih perempuan dari balik pintu, terdengar tepat di telinga mereka. Kalian, tidak seharusnya di sini. Mahuri memegangi telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Dia bicara. Aseng menoleh dengan mata liar. Siapa? Siapa yang ngomong? Tak ada jawaban lagi, hanya keheningan. Lalu, lampu-lampu halaman hotel menyala kembali, tapi semua sosok yang tadi ada di kabut sudah menghilang. Mereka bertiga terengah, menatap sekeliling dengan wajah ketakutan. Sehat memeluk Mahuri yang hampir pingsan. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga. Aseng hanya mengangguk cepat, matanya masih terpaku pada pintu hotel yang baru saja menutup dengan sendirinya. Di permukaannya, samar-samar, muncul bekas tangan-tangan yang menempel dari dalam, penuh jejak darah kering. Malam itu, ketiganya tak tahu harus pergi kemana. Tapi satu hal pasti, apapun yang ada di hotel itu, tidak ingin mereka keluar ketika mereka memutuskan mencari jalan keluar lain. Lorong menuju lobi sudah tertutup rapat, dan suara-suara samar masih terdengar dari balik pintu. Mereka berlari melewati koridor panjang yang dingin dan lembab, mencari pintu apapun yang mengarah keluar. Sehat menemukan satu pintu besi di ujung lorong bertuliskan, Kitchen Staff Only. Ia mendorongnya dengan bahu sampai engselnya berderit keras. Di dalamnya, ruang dapur tampak berantakan, panci dan piring berserakan di lantai, beberapa masih meneteskan air meski tak ada siapapun di sana. Lewat sini, seru Sehat sambil menyalakan senter ponselnya. Aseng menutup hidungnya. Baunya, kayak sesuatu yang busuk banget. Mahuri berjalan paling belakang, terus menoleh ke belakang dengan gelisah. Setiap kali menoleh, dia merasa ada yang mengikutinya, tapi tak pernah melihat wujudnya. Di ujung dapur, mereka menemukan jendela besar setinggi dada, tertutup debu tebal. Sehat menarik kaitnya kuat-kuat. Butuh beberapa hentakan sampai akhirnya jendela itu terbuka dengan suara nyaring. Angin malam langsung menerpa wajah mereka, dingin dan lembab. Di luar tampak halaman belakang hotel yang tak seperti yang mereka lihat kemarin. Rumputnya tinggi dan kering, pohon-pohon patah, dan dinding hotel penuh lumut serta retakan besar. Mereka memanjat keluar satu persatu. Begitu kaki mereka menjejak tanah, barulah Mahuri melihat sesuatu di sebelah kiri. Papan kayu tua, miring, separuh tertimbun tanah. Tulisan di atasnya pudar, tapi masih bisa terbaca samar di bawah sinar senter Sehat. Dilarang masuk area reruntuhan berbahaya. Ketiganya terpaku. Aseng melangkah mundur pelan. Ini, maksudnya apa? Sehat menyorotkan senter ke arah bangunan yang baru saja mereka tinggalkan. Seketika, dada mereka serasa berhenti berdetak. Hotel yang semalam mereka lihat megah kini tampak hancur. Sebagian atapnya ambruk, dindingnya retak-retak, dan jendela-jendelanya pecah. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda kehidupan. Mahuri menatap dengan mata lebar. Tapi tadi malam hotelnya masih bagus, suaranya gemetar. Ini gak mungkin, gumam Sehat pelan. Kita tidur di mana tadi malam kalau hotelnya begini? Aseng menggigit bibir. Gue gak mau di sini lagi. Ayo pergi. Mereka berjalan cepat menjauhi area hotel, menembus jalan tanah yang berdebu dan gelap. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasana di sekitar. Jalan yang seharusnya mengarah ke kota malah membawa mereka ke area kosong penuh pepohonan kering dan bangunan runtuh. Mahuri tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke depan. Aku ingat sesuatu. Dua temannya menoleh. Apa? Tanya Sehat. Mahuri memejamkan mata, suaranya gemetar. Waktu kita berangkat, di pesawat, aku ingat ada cahaya terang banget, terus suara keras, kayak sesuatu meledak. Aseng mengerutkan dahi. Ah, enggak mungkin. Kita mendarat kok. Tapi aku lihat Seng, lanjutnya lirih. Aku duduk di dekat jendela. Waktu pesawat mulai goyah, semua orang menjerit. Aku lihat sayapnya kebakar, terus, ia menahan napas, suaranya hampir pecah. Setelah itu gelap. Keheningan menyelimuti mereka bertiga. Sehat menatapnya lama, kemudian pelan-pelan berkata, kalau yang kamu bilang benar, berarti kita. Aseng menggeleng cepat, menolak pikiran itu. Enggak. Gak usah ngomong aneh-aneh. Kita masih hidup, lihat nih. Ia menepuk dadanya sendiri, tapi kulitnya terasa dingin,
dan hembusan napasnya tak menimbulkan uap sedikit pun di udara dingin itu. Mereka saling berpandangan. Tak satu pun berani menyelesaikan kalimatnya. Suara samar terdengar dari arah hotel lagi, suara pintu berderit, lalu seperti langkah kaki jalan ke bandara. Kata Sehat akhirnya, tegas tapi gemetar. Kalau ada penerbangan balik ke Jakarta, kita naik. Gue gak mau di sini 1 menit pun lagi. Mahuri mengangguk. Aseng hanya menatap tanah, lalu mengikuti 2 temannya. Mereka berjalan menembus jalan gelap yang hanya diterangi cahaya ponsel. Di kejauhan, samar-samar terlihat lampu jalan kota Bangkok. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka mendekat, cahaya itu seperti menjauh, membuat mereka terus berjalan tanpa pernah sampai. Angin bertiup kencang, membawa bisikan halus dalam bahasa asing yang tak mereka pahami. Mahuri menutup telinganya, Aseng menggenggam tangan Sehat erat-erat. Mereka tidak tahu kemana jalan itu akan berakhir. Tapi satu hal pasti, mereka harus keluar dari tempat itu, apapun caranya. Dan jauh di belakang, di antara reruntuhan hotel yang kini sunyi, seseorang berdiri di jendela lantai 3, memandangi mereka pergi. Tubuhnya pucat, rambutnya menutupi wajah. Perlahan, iakah mereka menembus jalan berbatu yang membawa ke arah pusat kota. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya cahaya lampu jalan mulai tampak jelas. Gedung-gedung tinggi muncul di kejauhan, deru kendaraan dan suara manusia mulai terdengar samar. Aseng menarik napas lega. Akhirnya, peradaban juga. Gue kira kita bakal nyasar selamanya. Namun begitu mereka benar-benar sampai di jalan utama Bangkok, sesuatu terasa tidak beres. Jalanan ramai, orang-orang berlalu lalang, pedagang membuka lapak, motor dan mobil berseliweran, tapi tidak ada satupun yang memperhatikan mereka. Sehat melambaikan tangan pada sekelompok orang muda yang lewat. "Excuse me? Can you help us?" teriaknya. Tidak ada yang menoleh. Mereka berjalan terus, seolah ketiganya tak ada di sana. Aseng melangkah ke tengah trotoar, menepuk pundak seorang pria yang sedang membeli makanan. Tangannya menembus tubuh pria itu seperti menembus asap. Aseng langsung mundur terhuyung, wajahnya berubah pucat pasi. "Sehat, gue nyentuh dia, tapi..." Sehat menatap tak percaya. Ia mencoba menepuk dinding toko di samping mereka. Tangannya masih bisa menyentuhnya. Padat, nyata. Tapi setiap menyentuh orang, tangannya menembus tanpa hambatan. Mahuri menatap 2 sahabatnya dengan wajah kosong. "Kita, bukan bagian dari dunia ini lagi ya?" Suaranya hampir tak terdengar. Sehat menatap uang yang masih ia genggam, bat yang diberikan resepsionis malam pertama mereka tiba. Ia berjalan ke arah toko minuman kecil, mencoba membeli air mineral. "Excuse me," katanya sopan. Kasir itu tidak menjawab, hanya berdiri menatap lurus. Sehat mengulurkan uangnya, dan uang itu menembus tangan kasir, jatuh menembus meja kasir, hilang begitu saja. Saat itu, dunia di sekitar terasa berhenti. Suara kendaraan meredup, cahaya lampu menjadi pudar, dan orang-orang di sekitar mereka tampak bergerak lambat, seperti bayangan yang kehilangan nyawa. Wajahnya mulai gemetar. "Sehat, ini apa yang sebenarnya terjadi sama kita?" Sehat tidak menjawab. Ia hanya menatap tangannya sendiri, lalu menatap Mahuri yang menunduk dengan air mata menetes. "Aku ingat semuanya," katanya pelan. "Pesawat itu gak pernah mendarat. Kita jatuh. Aku lihat laut di bawah kita sebelum semuanya gelap." Keheningan menelan mereka. Hanya angin yang berdesir di antara gedung-gedung tinggi. Aseng menggeleng keras, seolah menolak kenyataan itu. "Enggak. Kita masih di sini. Kita masih bisa jalan, bisa bicara. Gak mungkin kita udah..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara mesin tua terdengar dari arah jalan. Sebuah taksi berwarna kuning kehijauan berhenti tepat di depan mereka. Catnya kusam, lampu depannya redup, tapi di dalamnya tampak seorang sopir tua berkacamata hitam duduk tenang. Sopir itu menatap mereka melalui kaca depan, lalu menurunkan jendela perlahan. Suaranya serak, tapi jelas. "Kalian, tersesat ya?" Ketiganya terpaku. Sehat melangkah maju hati-hati. "Pak, Bapak bisa lihat kami?" Sopir itu mengangguk perlahan. Senyumnya samar, tapi anehnya membuat dada mereka semakin berat. "Saya bisa lihat kalian. Dan saya tahu kalian mau kemana. Kalian mau pulang kan?" Mahuri menatapnya penuh harap.
Ke bandara, kami mau pulang ke Indonesia. Sopir itu menepuk kemudi. Masuklah. Saya bisa antarkan kalian ke sana. Aseng menatap Sehat, ragu. Gue gak yakin ini ide bagus. Tapi Sehat menatap mata sopir itu, dan entah kenapa, dalam sorot matanya yang redup ada sesuatu yang terasa seperti panggilan. Kita gak punya pilihan lain, katanya pelan. Gak ada orang lain yang bisa lihat kita. Mereka akhirnya masuk ke dalam taksi itu. Bau di dalam mobil terasa aneh, seperti campuran asap dupa dan besi karat. Jok belakang terasa lembab, dan udara di dalamnya lebih dingin dari luar. Pegangan yang kuat, katanya pelan. Perjalanan kalian sebentar lagi selesai. Mobil meluncur perlahan di antara keramaian kota yang tetap tak melihat keberadaan mereka. Dari kaca jendela, mereka melihat orang-orang berjalan tanpa ekspresi, seolah semuanya hanya bayangan masa lalu. Mahuri menatap keluar, suaranya nyaris berbisik. Sehat, kalau kita memang sudah mati, kenapa kita masih di sini? Sehat menatap jalan di depan. Mungkin, kita belum siap pergi. Sopir di depan tersenyum samar tanpa menoleh. Atau mungkin, kalian masih mencari jalan pulang yang benar. Dan dengan kalimat itu, taksi tua itu terus melaju menuju arah yang mereka yakini adalah bandara. Tapi jalan yang mereka lalui makin sepi, makin gelap, dan makin terasa seperti menuju sesuatu yang bukan lagi dunia manusia. Tapi setiap detik terasa seperti waktu berhenti. Sopirnya tetap diam, menatap lurus ke depan, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Mereka mencoba berbicara, tapi kata-kata seolah hilang di udara. Di sepanjang perjalanan, Aseng menempelkan wajah ke jendela. Di sisi jalan, sosok-sosok samar muncul di antara lampu jalan. Ada yang melambai, ada yang tertawa tanpa suara, ada yang menatap tajam. Setiap kali mereka menoleh ke dalam taksi, sosok itu lenyap, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Mahuri menggenggam tangan Sehat. Gimana kalau kita nggak sampai bandara? Sehat menelan ludah, tak menjawab. Ia hanya menatap jalan di depan, yang kini tampak seperti lorong panjang tanpa ujung. Aseng menunduk, mencoba menenangkan napasnya. Taksi itu terasa meluncur tanpa suara, meski mobil bergerak. Lampu-lampu kota seperti memudar dan kemudian lenyap. Dalam sekejap, mereka sudah berdiri di depan terminal bandara. Pintu taksi terbuka sendiri. Sopir itu menatap mereka sekali lagi, tersenyum samar, lalu menyalakan lampu sein dan menghilang di kabut malam. Mereka bertiga melangkah ke terminal. Semua terasa normal, pintu otomatis bergerak, lampu terang, suara orang ramai. Rasanya seperti kembali ke dunia nyata. Akhirnya, bandara, gumam Aseng, lega. Sehat menarik koper mereka menuju counter check-in. Mahuri mengikutinya pelan, sesekali menoleh ke sekeliling. Semua terlihat biasa, kecuali, entah kenapa, rasa dingin itu tetap menyelimuti tubuh mereka. Mereka naik pesawat, duduk di kursi masing-masing. Aseng menepuk bahu Sehat, mencoba tersenyum. Besok pagi kita udah di rumah. Pesawat lepas landas. Jantung mereka mulai tenang. Tapi begitu pesawat mencapai ketinggian jelajah, dunia di sekitar mereka sensasi berubah. Terbang, tanpa suara mesin, mereka sudah berada di ruang tamu rumah Sehat. Lampu terang, sofa empuk, bau kopi hangat di udara. Orang-orang berseragam berbeda duduk di sana, menangis. Mahuri memejamkan mata, lalu membuka lagi. Semua tetap sama. Di atas meja, foto mereka bertiga dikelilingi bunga melati putih. Tangis dan rintihan memenuhi ruangan. Televisi menyala di sudut ruangan. Layar menampilkan berita. Pesawat yang membawa 3 wisatawan asal Indonesia ke Bangkok jatuh di Laut Andaman. Seluruh penumpang dinyatakan tewas. Ketiganya menatap satu sama lain. Wajah mereka pucat, mata kosong. Lambat laun, mereka menyadari kebenaran yang pahit. Aseng menggenggam tangan Mahuri. Jadi, kita? Sehat menunduk, suara nyaris tak terdengar. Kita sudah mati. Mahuri menatap mereka, gemetar. Tapi, rasanya tadi rasanya kita jalan, kita lihat semua, itu nyata. Aseng menatap dirinya sendiri di cermin dinding ruang tamu. Wajahnya pucat, tubuhnya ringan seperti bayangan. Satu persatu, mereka perlahan memudar. Mata kosong, tubuh menghilang tanpa jejak. Hanya aroma melati yang tersisa di udara,
Menandai keberadaan mereka yang kini hanyalah kenangan di antara orang-orang yang menangis di ruang tamu itu. Dan dunia pun kembali sunyi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul, Liburan Terakhir ke Bangkok, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.